Pemeriksaan fisik jantung. Dimulai dengan pemeriksaan inspeksi, meminta pasien membuka pakaian atas dan berbaring pada meja pemeriksaan. Lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki. Dilanjutkan dengan inspeksi toraks. Perhatikan simetrisasi toraks, bentuk dada, dan pergerakan dinding dada saat pasien bernafas. Serta identifikasi juga ada tidaknya pulsasi pada bagian prekordial dan epigastrium. Pemeriksaan palpasi. Dimulai dengan pemeriksaan palpasi apex cordis. Letakkan tangan pada perikordium dengan ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks dan telusuri ictus cordis ke arah medial. Perhatikan lokasi ictus cordis. Setelah mendapatkan ictus cordis dengan 2 jari, nilai kuat daya angkat, trill, frekuensi, irama, dan lebar ictus cordis. Jika saat terlentang apex cordis tidak teraba, minta pasien untuk posisi left lateral decubitus. Dilanjutkan dengan palpasi basis cordis untuk menentukan ada tidaknya trill pada area trikuspid dan aorta yang berkorelasi secara anatomis dengan basis jantung. Lalu lakukan palpasi pulsasi epigastrium dengan 1 jari telunjuk pemeriksa. Bila terdapat pulsasi, pertimbangkan pembesaran pada ventrikel kanan yang berada pada sisi inferior jantung. Konfirmasi dengan ICS 345 pada linea parasternalis sinistra. Pertimbangkan juga adanya aneurisma aorta abdominalis yang dapat terlihat pada pasien yang kurus. Dilanjutkan dengan palpasi dinding dada untuk menentukan adanya benjolan atau tumor pada dada. Pemeriksaan JVP. Pastikan posisi pasien 30-45 derajat dan meminta pasien untuk menoleh kepada sisi kontralateral terhadap JVP yang akan diperiksa. Dengan menggunakan pen light dengan arah tangensial, identifikasi sisi leher untuk mencari vena jugularis eksterna dan identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Bila pulsasi interna sulit ditemukan, bisa dilakukan alternatif titik kolaps eksterna. Tentukan angulus terni, lalu letakkan mistar 1, tegak lurus bidang horizontal, memotong angulus. Identifikasi punktum maksimum pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps eksterna. Pasang mistar kedua horizontal secara horizontal, lalu hubungkan dengan mistar 1. Lalu ukur jarak vertikal dari angulus terni sampai puncak punktum maksimum vena jugularis interna dengan satuan cm. Pemeriksaan perkusi. Menentukan batas jantung kanan. Pertama, lakukan pemeriksaan batas paru hepar. Lalu setelah ditemukan suara dal, naik 1 ICS. Tandai posisi tersebut sebagai posisi A. Kemudian, lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Batas jantung kiri. Lakukan perkusi dari arah lateral ke arah medial sejajar ICS 3, 4, 5 atau kadang 6. Menentukan apeks jantung. Ada 3 cara untuk menentukan apeks jantung. Yang pertama, perkusi dari arah kanan ke kiri sejajar batas paru hepar atau 1 ICS dari posisi A.
Lalu cara kedua, perkusi dari arah medial sepanjang ICS 4 dan 5 kiri, kemudian mengambil yang lebih lateral di antara keduanya. Lalu, untuk cara ketiga, tentukan ictus cordis atau apex cordis. Pemeriksaan auskultasi dilakukan pada 4 regio. Yang pertama, untuk katup aorta pada ICS 2 garis parasternalis dextra. Lalu yang kedua, pada katup pulmonal pada ICS 2 parasternalis sinistra. Lalu yang ketiga, pada katup trikuspid pada ICS 4 atau 5 parasternalis sinistra. Dan yang keempat, pada katup mitral pada ICS 4 atau 5 midclav sinistra atau pada apex jantung. Identifikasi, bunyi, frekuensi, irama, bruit, atau bunyi jantung tambahan. Sekian dan terima kasih.